untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam. Segera Anda ikuti Mutiara Pagi. 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita sudah terhubung untuk di Mutiara Pagi hari ini ada Ustadz Andi Juliadi Saputra SPDI, dan ini merupakan dai Ustadz aktivitas taklim dan merupakan pembimbing haji dan umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya Ustadz untuk pagi hari ini, Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini tema kita pagi hari ini mengenai sabar ya Ustadz ya. Baik, nanti pendengar ingin bergabung bersama kami bisa melalui line telepon di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp di 082179279010. Dan siaran ini juga secara live di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang, aplikasi kami RRI Digital, atau juga melalui via streaming kami di rri.co.id. Terlebih dahulu kami persilakan untuk Ustadz Andi memberikan materi pembuka kita pagi hari ini mengenai sabar. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pendengar setia RRI Republik Indonesia yang insyaallah mudah-mudahan kita semuanya selalu diberkahi, dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah pada subuh hari ini atas izin Allah kita bisa bangun dari tidur kita dan bisa melaksanakan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kesemuanya nikmat yang wajib kita syukuri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan aktivitas kita yang kita lakukan dari saat ini sampai nanti kita tidur kembali terus sampai keesokan harinya mudah-mudahan tercatat sebagai amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lupa juga kita ucapkan, kita sampaikan salawat dan salam kepada suri tauladan kita, panutan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang istiqamah ila yaumil qiyamah. Para pendengar setia Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, ketika kita hidup di dunia, maka sebelum Allah ciptakan dunia dan seisinya, kita semuanya sudah ditakdir oleh Allah dengan berbagai macam takdir. Termasuk di dalamnya ada ujian, ada musibah, dan lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menghadapi hal-hal yang seperti ini, ujian, musibah, dan lain sebagainya dengan kesabaran. Dan ini sekaligus menjadi materi yang akan sama-sama kita bahas dan kita renungi supaya sikap sabar ini dapat kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan kemampuan kita. Para pendengar setia rahimakumullah, sabar itu sudah menjadi kebiasaan para nabi dan rasul dan orang-orang yang bertakwa. Dan sikap sabar tersebut wajib dimiliki pada setiap diri mereka, orang-orang terdahulu. Sabar itu bagaikan perhiasan, permata yang menghiasi kehidupan para kekasih-kekasih Allah. Jadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala perhiasannya adalah sabar.
Dan sabar itu juga bagaikan kehormatan sejati bagi orang-orang yang bertakwa. Sabar bagaikan cahaya penerang bagi siapapun yang menapaki jalan menuju kebahagiaan abadi di akhirat. Seorang ulama yang saleh bernama Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, atau yang sering kita dengar dengan sebutan Al-Imam Al-Ghazali. Kata sabar dan berbagai macam kata turunannya itu disebutkan lebih dari 70 tempat yang termaktub di dalam Al-Quran. Nah, di antaranya ada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat 96. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanajziyanna alladziina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Di dalam ayat yang lain, Allah menyatakan, "Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar." Maknanya, selamat sejahtera atas kalian karena kesabaran kalian. Maka alangkah nikmatnya tempat kesabaran itu. Di dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 24. Para pendengar setia rahimakumullah, seseorang yang memiliki sifat sabar bukan berarti ia dianggap seorang yang pengecut, putus asa, lemah dalam berucap, lemah dalam bertindak, lemah dalam mengambil keputusan. Karena sabar itu hakikatnya adalah upaya untuk menahan diri kita dari hawa nafsu hasrat yang jahat dan memaksanya untuk menanggung sesuatu yang tidak ia sukai, serta berpisah dengan sesuatu yang ia senangi. Ketahuilah, wahai saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar itu merupakan kewajiban setiap kita manusia yang beriman kepada Allah dan Rasulullah, yang harus ditanam di dalam diri kita sehari-hari. Kaum muslimin rahimakumullah, ada bentuk-bentuk penerapan sabar. Penerapan sabar dalam menjalankan aktivitas ketaatan yang Allah wajibkan atas orang-orang yang beriman kepadanya, yaitu berupa ibadah. Contoh, saat ini kita melakukan ibadah di subuh hari. Apalagi sekarang ini adalah musim-musim hujan. Tentunya kita merasakan dengan suhu udara yang cukup lumayan dingin. Kita harus sabar dalam melaksanakan perintah Allah di subuh hari. Kita paksa diri kita untuk menahan dinginnya udara guna mengambil air wudhu pada subuh hari itu juga. Saat itu kita masih menikmati tidur. Hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat disenangi hasrat hawa nafsu kita. Nah, itu kita tahan. Kita tahan keinginan nafsu tersebut dan kita paksa diri kita untuk menjalankan ibadah salat subuh yang pada saat ini kita lakukan. Kita lakukan itu semua semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah salah satu contoh yang disebut dengan sabar dalam menghadapi ketaatan, dalam menjalankan ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu penerapan yang kedua, sabar dalam menahan diri untuk tidak melakukan segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Saudaraku sekalian, nafsu manusia itu pada umumnya yang kita lihat suka menyukai atau menyenangi hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala pada umumnya. Barang siapa yang menjauhkan dirinya dari kemaksiatan dengan niat memenuhi perintah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dirinya di dunia dan di akhirat. Maka para ulama mengatakan bahwa meninggalkan satu kemaksiatan itu jauh lebih utama daripada melakukan 1000 kesunahan. Karena meninggalkan kemaksiatan hukumnya wajib, sedangkan melakukan kesunahan itu hukumnya ya sunnah. Tentu yang wajib itu takaran, timbangan lebih utama daripada yang sunnah. Namun bukan berarti kita tidak
Taala yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada upaya bagi dirinya untuk ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah. Kita tetap berupaya untuk menghidupkan sunnah di dalam kehidupan kita sesuai dengan kadar kemampuan kita masing-masing. Lalu penerapan yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi ujian dan musibah yang menimpa. Kaum muslimin, para pendengar setia rahimakumullah, ujian dan musibah jika kita berusaha menghadapi dengan sabar, maka konsekuensinya yang kita akan dapatkan adalah dapat meninggikan derajat serta menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan. Semisal di antaranya adalah, ini contoh, perlakuan buruk atau kezaliman orang lain terhadap diri kita. Begitu juga penyakit yang kita derita, terus kemiskinan, terus kecelakaan, kehilangan harta benda seperti ditipu, dibohongi, dan musibah kebakaran dan lain sebagainya. Semuanya itu kita hadapi dengan sabar. Pernah Rasulullah SAW mengatakan, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hamlin wala hazanin wala ala wala ghammin hatta syauka yushaquha illa kaffara Allah biha min khataya." Rawahu Al-Bukhari. Maknanya kurang lebih, tidaklah seorang muslim itu ketika dia tertimpa keletihan dan penyakit, kekhawatiran, kesedihan, gangguan, dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya sekalipun, melainkan dengan sebab itu semua Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus dosa-dosanya. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah nyatakan, "Man yuridillahu bi khairan yusib minhu." Seseorang yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya. Artinya, ada hamba-hamba Allah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi orang baik, maka Allah akan selalu menimpahkan musibah kepadanya, ujian kepadanya. Jadi orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah akan timpakan ujian, musibah kepada dirinya. Tentunya beriringan dengan Allah timpahkan ujian, musibah, pastilah Allah akan memberikan kekuatan kepada dirinya untuk bersikap sabar dalam menanggung dan menghadapi ujian serta musibah yang menimpanya, selama ia selalu bermohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar dalam menghadapi ujian dan musibah artinya tatkala ujian dan musibah yang menimpa tidak menjadikan sebab seseorang melakukan sesuatu yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, maka sangatlah penting kita sebagai hamba-hamba Allah, ya, sebagai umat Islam, mempelajari dan memahami ilmu agama dengan baik, dengan metode apapun, dimanapun, selagi yang kita pelajari adalah kebaikan-kebaikan di dalam agama, aturan-aturan syariat dan lain sebagainya. Karena tentunya dengan bimbingan orang-orang yang soleh, lagi berilmu, seseorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bisa diarahkan dengan ilmu-ilmu yang baik. Nah, dengan ilmu inilah kita akan bisa bersikap atau menyikapi sesuatu hal yang terjadi di muka bumi ini, baik itu ujian, musibah, dan lain sebagainya, dengan kesabaran. Maka ujian dan musibah yang menimpanya yang tidak akan menambahkan kepadanya kecuali sikap sabar dan peningkatan ibadah tentunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang-orang yang bertakwa itu, mereka bergembira terhadap ujian dan musibah yang menimpa mereka. Bahkan kegembiraannya itu jauh lebih besar daripada kegembiraan mereka atas kelapangan hidup dan keluasan rezeki yang telah Allah anugerahkan kepada mereka selama ini. Oleh karenanya, para salihin terdahulu mengatakan wurudul faqati a'yadul muridin. Datangnya berbagai macam ujian musibah merupakan hari raya. Jadi musibah, ujian, bagi orang-orang soleh itu merupakan hari raya pada hari tersebut, ketika mereka ditimpakan ujian dan musibah.
mereka menganggap bahwa ujian musibah yang menimpanya adalah tanda bahwa Allah sangat mencintai hambanya. Dengan hal itu, bahwa ujian dan musibah akan meningkatkan kualitas ketaatan dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat, dan sekiranya kita tetap terus berupaya untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidayahnya, kekuatannya selalu mengiringi kita, dan apapun ujian, apapun musibah yang Allah kehendaki di dunia ini yang menimpa kita, karena hidayah dan kekuatannya kita bisa menghadapi dengan kesabaran, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz. Baik, yang ingin bergabung bersama Ustadz Andi di line telepon kami di 0711369977. Pro 1, assalamualaikum. Halo Pro 1, assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azari di Sekayu, silakan Bapak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, bagaimana Pak cara kita menciptakan kesabaran tuh Pak, menurut di dalam ajaran agama Islam kita? Cara menciptakan kesabaran menurut agama Islam ya. Ya, Baik, segitu saja Pak Azari. ya. Assalamualaikum Mbak Dela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia itu, para pendengar setia, setiap manusia itu punya kadar kemampuan yang berbeda-beda yang Allah titipkan. Maka ujian dan musibah juga disesuaikan oleh Allah dengan kadar kemampuan penerimanya. Ada orang yang bisa langsung bersikap sabar dengan maksimal. Ada juga sebagian orang itu bisa bersikap sabar dengan proses yang tertatih-tatih. Nah, tentunya kedua hal tersebut itu harus kita apresiasi. Karena yang penting dia sudah mengimplementasikan apa yang Nabi SAW ajarkan. Maka rasa sabar itu tadi sudah di ujung saya sampaikan. Kita harus dekat dengan ilmu. Karena ilmu ini adalah kunci bagi kita untuk bisa menerapkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, termasuk sabar. Tanpa adanya ilmu, seseorang itu akan mengalami kebingungan. Apalagi ketika dia menghadapi musibah. Nah, tentunya ilmu ini ya, kita harus punya pembimbing, yaitu berupa guru. Lahirnya sikap sabar itu juga ya, karena dari ilmu yang dipimpin oleh guru-guru kita. Coba kita upayakan diri kita untuk hadiri majelis ilmu. Ya paling tidak seminim-minimnya kita mendengarkan tausiah-tausiah yang ada di sosial media, ada di televisi, ada di radio dan lain sebagainya. Tujuannya untuk menggali ilmu. Dengan ilmu itulah ya kita bisa menciptakan rasa sabar. Ya walaupun pada hakikatnya sabar itu yang atas dasar kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma kan ada proses, ada upaya yang harus kita lakukan. Di antara tadi baru saja kita sampaikan, yaitu penyerapan kita akan ilmu agama. Nah, dengan ilmu agama itulah Allah Subhanahu wa taala akan bimbing kita untuk menghadapi ujian, musibah. Nah, ilmu ini yang melahirkan daripada sabar. Tapi tadi sudah saya sampaikan, tiap-tiap orang itu berbeda. Ada kalanya dia bisa bersikap sabar dengan maksimal, ada kalanya juga sikap sabarnya itu tertatih-tatih. Maksudnya, ketika dia melakukan kesabaran dalam menyikapi sebuah masalah, ujian dan sebagainya, ada kalanya pada saat itu dia kalah dengan ujian musibah yang dia hadapi. Sekali waktu juga
ada kalanya sikap sabar itu memenangkan akan dirinya dalam menghadapi ujian dan musuh. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi bahan masukan buat temannya pada pagi hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Di belakang Pak Zari di Sekayu, silakan pendengar di 369977. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dela. Dengan siapa di mana nih Bapak? Pak Samsul dari SP Padang. Pak 1 Samsul. tahun nak ninduk ini. Pak Samsul di SP Padang, silakan Pak Samsul. Iya, apa kabar Mbak Dela? Alhamdulillah Dela sehat Pak Samsul. Silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz Adi Irawan. Dengan Ustadz Andi Juliadi Pak Ustadz. Ini Lupa Andi ya? Ustadz Andi Juliadi. Oh, Ustaz Adi. Tema dari pagi hari ini judulnya apa Ustaz? Sabar. Tema pagi hari ini apa judulnya? Sabar Pak. Judulnya sabar. Oh, sabar. Kalau kita untuk menghadapi kesabaran itu bagaimana kira-kira apakah dalam kita untuk sholat atau berdoa? Itu saja pertanyaan saya. Haji, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara menghadapi sabar itu dengan berdoa atau sholat Pak Ustadz? Nah, ini mungkin pertanyaan cara penerapan sabar ya. Iya. Ya guys, penerapan sabar ya tentunya sesuai dengan pertanyaan. Pertanyaan ini sudah sekaligus menjawab ya. Sabar tentunya dihasilkan dari ilmu agama tentunya, dan ilmu agama akan mengarahkan kepada perihal berbagai macam ibadah seperti sholat ya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, buahnya itu yaitulah sabar. Jadi kalau ada orang yang ingin menerapkan sikap sabar, menerapkan sabar ketika menghadapi permasalahan yang ada di dunia ini, namun tidak dibarengi atau tidak diawali dengan berbagai macam ibadah, kayaknya saya rasa nggak bisa. Ya walaupun ada juga orang yang kita kelihatannya dia rajin ibadah, tapi tidak mampu melahirkan sikap sabar, tapi tetap ada keterkaitannya. Ya, tetap ada keterkaitan antara sabar dan aktivitas ibadah yang kita lakukan. Ini semuanya harus berjalan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita ke WhatsApp dulu Ustadz ya. Sudah ada beberapa yang masuk di 08 di 0821 7927 00 dari Pak Romli di Palembang di Sembawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, pertanyaannya, sabar dalam keseharian ini kita sudah mencoba lakukan dalam segala hal. Akan tetapi yang namanya manusia ada pada saat tertentu ada perasaan kita yang tidak bisa kita bendung. Bagaimana menyikapi hal tersebut Ustadz dari Pak Romli di Sembawa? Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Pak Romli dari Sembawa. Jawaban dari pertanyaan Pak Romli ini sebenarnya ada di pertanyaan yang pertama. Pak Romli, kita ini manusia biasa. Fitrahnya manusia itu kan ya pada hakikatnya suka melayani hasrat hawa nafsu ya. Dalam tanda kutip bukan ke arah yang sesuatu yang yang kita ketahui ya dalam tanda kutip. Artinya penerapan sabar itu kan masing-masing orang berbeda cara, berbeda proses. Tadi sudah saya sampaikan dengan penanya yang pertama. Ada orang yang ini Pak Romli, dia bisa menerapkan sabar itu dengan maksimal. Ya, ada orang-orang tertentu. Tentunya kita juga harus pahami ini saya tambahkan. Orang yang bisa maksimal dalam kesabarannya ketika dia menyikapi segala permasalahan, tentu orang itu juga pernah mengalami proses-proses dalam penerapan sabar yang tertadi tadi. Nah itu. Jadi ada juga orang yang menerapkan sabar tidak maksimal, tidak secara maksimal atau sekaligus
pada saat itu bisa dia lakukan. Ada yang dia coba gagal, dia coba gagal. Kenapa? Orang-orang seperti ini mungkin ada trauma yang mengganggu psikisnya terhadap perbuatan-perbuatan atau kezaliman orang ya, kepada dirinya. Mungkin ada sesuatu pada dirinya, pada haknya diambil, direbut dan sebagainya. Tatkala ini terjadi, ya, ada orang yang bisa langsung menyikapinya dengan sabar. Ada juga yang itu kan, jika dia sabar, masih tetap gagal. Sabar, tetap gagal. Tentu ini manusiawi. Dan proses ini cukup bagus, ya. Proses ini cukup bagus. Kita jangan pernah lelah jangan pernah berhenti untuk mencoba diri kita untuk bersikap sabar dan menaikkan level sabarnya. Karena kita upayakanlah kita jangan jauh-jauh dari orang-orang soleh yang memiliki kesabaran yang baik, supaya kita bisa terarahkan dan terbimbing ya, dengan keterdekatan kita kepada orang-orang soleh, orang-orang yang mudah sabar. Maka kita cari orang-orang yang seperti itu. Paling tidak kalau tidak di luar, kita cari orang-orang seperti itu yang ada di dalam lingkungan terdekat kita, di lingkungan keluarga kita. Bisa jadi itu adik-beradik kita, atau contohnya bisa kita dapatkan dari orang tua kita, atau contohnya bisa kita dapatkan dari tetangga-tetangga kita. Mungkin itu saja, wallahu a'lam. Baik, kita kembali terima telepon dulu dan kami informasikan saat ini 42 menit beranjak pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pro 1, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dela. Pak Zakaria di Kenten ya. Ya. Silakan Pak Zakaria. Assalamualaikum Pak Ustadz Andi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu sehat ya bersama kita semua. Amin ya Allah, silakan. Ustadz mau tanya tadi masalah kesabaran tadi yang jalan perintah Allah, jauhi kemaksiatan dan musibah. Saya mau tanya tadi Ustadz yang menjelaskan bahwa dalam kesabaran jauhi kemaksiatan itu lebih baik daripada kita menjalankan sunnah. Terputus ya. Mungkin Ustadz bisa mengambil kesimpulannya Ustadz dari pertanyaan tadi? Saya mencoba. Ya, silakan Ustadz. Menjawab pertanyaan yang mungkin sempat terputus. Ya, silakan. Ini ada kemungkinan mungkin pertanyaannya tadi kan saya sampaikan ulama ya, menyampaikan bahwasanya tatkala ada orang yang sabar ketika meninggalkan atau menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang Allah haramkan. Ya. Ada perkataan yang saya sampaikan itu berkaitan para ulama, barang siapa yang menjauhkan dirinya dari kemaksiatan dengan niat memenuhi perintah Allah, maka Allah akan memuliakan dirinya di dunia dan di akhirat. Karena para ulama menyatakan bahwasanya meninggalkan satu kemaksiatan itu jauh lebih utama daripada melakukan 1000 kesunahan. Karena level, ini kita bicarakan masalah level. Satu kemaksiatan itu jauh lebih tinggi daripada sebanyak apapun kesunahan yang kita lakukan. Karena memang Nabi SAW itu sebelum mendidik kita dengan kesunahan, maka beliau berupaya dulu untuk kita meninggalkan kesalahan, kemaksiatan, dan lain sebagainya. Karena dengan upaya seperti itu kita dapat melakukan berbagai macam kesunahan. Maka alangkah sulitnya kita untuk bisa menerapkan kesunahan, tapi di sisi lain kita tidak ada upaya untuk meninggalkan kemaksiatan. Artinya level kemaksiatan itu walaupun satu kemaksiatan, levelnya jauh lebih tinggi daripada kesunahan. Ya, tentunya yang narasi yang saya sampaikan ini di dalamnya ada diksi yang seperti itu, bukan berarti kita itu serta-merta meniadakan sebuah kesunahan. Tetap. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW, man ahabba sunnati faqad ahabban, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ya, barang siapa orang umatnya Nabi SAW yang mencintai sunnati, man ahabba sunnati faqad ahabban. Orang yang mencintai sunnati ini akan dikatakan oleh Rasulullah, orang ini benar-benar mencintai Buddha. Orang-orang yang benar-benar mencintai aku, kata Rasulullah, pasti masuk ke dalam surga bersama aku, kata Nabi SAW.
Nah, jadi narasi yang kita sampaikan itu tidak serta-merta menafikan daripada kesunahan. Tentunya harapan kita dan kami sampaikan, ayo kita hidupkan sunnah. Ya, tapi ingat, jangan sampai kesunahan itu beriringan dengan kemaksiatan. Kalau memang terjadi seperti itu, kita bereskan kemaksiatan ini supaya kita dengan mudahnya ya melakukan aktivitas kesunahan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz. Baik, kita ke WhatsApp kembali. Ada Pak Mang Uju di Kebun Bunga Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam. Ustadz dalam keadaan sehat selalu semoga selalu Ustadz dalam keadaan selalu sehat. Amin. Saya mau tanya Ustadz, bagaimana cara kita mengingat diri bahwa kita ini tiada daya dan upaya. La haula wala quwata illa billah. Terima kasih atas jawabannya dari Pak Mang Uju 035 di Kebun Bunga. Silakan Ustadz. Ya, cara mengingat diri kita ini tidak ada upaya, ya tidak ada daya. Kita harus mengingat terlebih dahulu kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari unsur apa? Ya, awal penciptaan manusia dari unsur tanah ya. Tapi terus sampai seterusnya ya, kita tahu melalui proses biologis dijelaskan dari nutfah air mani. Kita harus pahami ini bukan masalah zat atau jenis yang Allah ciptakan. Air mani itu adalah sekalian keluar dari tempat. Yang mana tempat itu kita tutup. Ya. Karena kalau tidak kita tutup, itu merupakan sebuah aib bagi kita. Maka itu tempat juga disebut dengan aurat. Tempat yang di situ keluarnya juga air yang tidak kita pakai. Artinya air itu tidak berguna lagi, tidak kita butuhkan. Dan itu sifatnya kotor, najis. Nah, dari situ dulu kita harus merenungi. Kita ini tidak ada apa-apa. Bahkan ketika nutfah itu, air mani, ya, sudah menjadi seorang manusia ya, di dalam rahim lalu keluar, kita tidak bawa apa-apa sedikit pun, tidak bawa apa-apa sedikit pun. Dan ketika kita meninggalkan dunia ini juga tidak ada yang bisa kita bawa kecuali amal yang diridhai Allah, bukan amal yang banyak, amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah kita upayakan di dunia. Dan belum tentu juga amal itu bisa menyelamatkan kita kecuali diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang kita cari adalah ridha. Nah, jadi apa yang kita miliki dunia ini ya sifatnya adalah titipan. Yang namanya titipan ya pasti akan diambil oleh pemilik aslinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, dititipkan itu Allah inginkan kita untuk jadikan itu semuanya sebagai sarana untuk beribadah, sarana untuk keterkaitan kita kepada Allah, sarana untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada hakikatnya juga kita diciptakan oleh Allah. Sebagaimana Allah nyatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ingat-ingat dulu kita ini siapa, asal dari mana dan sebagainya. Ketika kita dilahirkan di muka bumi ini kita tidak bawa apa-apa. Dan ketika kita minta ke dunia ini tidak bawa apa-apa. Semuanya itu karena kehendak Allah, karena hidayah Allah dan karena kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa itu semuanya tidak akan berarti apa-apa diri kita di hadapan apapun semua termasuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, yang ingin bergabung kembali mungkin ini penelpon terakhir ya, karena lintas waktu saat ini sudah mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pro 1, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Sofia di Sekojo, silakan Ibu. Ya, Pak Ustaz, Mbak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya ini
jatuh di kamar mandi, tapi yang guling, tayamum. Halo, Iya, silakan Ibu. Ya. tayamum. Mati adionya. Halo, Iya, halo. Ibu Sofia. Halo Ibu. Baik, nampaknya terputus ya Ustadz ya. Ini ibunya Ya. jatuh dari kamar mandi, terus sholatnya tiduran, tayamum. Ini seperti apa nih Ustadz? Ya, baik. Saya akan mencoba menjawab. Mudah-mudahan jawaban saya ini selaras dengan apa yang ditanyakan. Tadi beliau menanyakan keadaan beliau sebetulnya. Ya, mungkin pertanyaan ini keadaan tentang beliau ya Mbak ya, atau saudara-saudaranya. Tentang ibunya langsung nih Pak Ustadz. Bu Ya, Sofianya. mungkin tentang ibu. Ya, jadi jatuh, terus sekarang mengalami ujian ya, akhirnya beribadah dalam keadaan berbaring, terus tayamum. Ini pembahasan masalah fikih. Dalam fikih ada bab syarat-syarat yang diperbolehkan orang tayamum. Salah satu di antaranya adalah ketiadaan air, atau yang kedua ada syarat-syarat yang lain. Syarat-syaratnya ya. Kita ambil satu syarat namanya faqdul ma, ketiadaan air. Faqdul ma ini dibagi dua, ada fuqdan hissi, ada fuqdan ma'nawi. Fuqdan hissi itu ketiadaan air yang memang tidak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Walaupun sudah diupayakan, dia cari di rumahnya udah nggak ada lagi, dia cari di tetangganya nggak ada lagi, terus dia cari di mana-mana, dia cari di masjid nggak ada, dia cari tempat umum nggak ada. Nah, maka orang tersebut dengan sebab ketiadaan air yang sesungguhnya, orang yang tidak ada air dengan kesungguhan sungguh-sungguh benar tidak ada air, maka dia diperbolehkan pada saat itu mengambil tayamum untuk supaya bisa melaksanakan sholat. Ada lagi fuqdan ma'nawi. Fuqdan ma'nawi itu sebabnya diantaranya adalah orang yang orang yang sakit, yang mana merujuk kepada pendapat ahlinya, yaitu seorang ahli kesehatan atau dokter. Kalaulah memang menurut ahlinya ibu yang sedang sakit ini, yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sakit dan terbaring, kalau menurut ahlinya masih mampu untuk menggunakan air, artinya dia masih mandi, bisa untuk menggunakan air walaupun dimandikan, maka dalam hal ini tidak diperkenankan untuk tayamum. Jadi artinya orang yang sakit pun belum tentu dia bisa langsung tayamum kalau memang dia masih mampu menggunakan air. Ya, tapi kalau menurut ahlinya, menurut ahli kesehatan, menurut dokter, ya dia jangan dulu diperkenankan untuk menggunakan air ketika dia mau bersuci, maka dia bertayamum. Nah, tentunya tayamumnya juga harus sesuai dengan ilmu, ya, harus sesuai dengan aturan. Nah, ambil tanah sekitar 1 sendok, terus dihaluskan, dan yang diambil adalah debu daripada tanah itu, namanya turba atau turun. Diambil dengan dorbatain, dengan 2 kali tepukan. Tepukan yang pertama, ya, diusapkan ke wajah lalu berniat. Berniatnya adalah nawaitu tayammum al-istibahatus shalah, atau bahasa Indonesia saja, aku bertayamum untuk diperbolehkan melakukan sholat. Istibahah, untuk diperbolehkan melakukan sholat. Tepukan yang kedua diusapkan ke tangan kanan mulai dari ujung jari sampai ke siku, dan ke tangan kiri mulai dari ujung jari sampai ke siku, dan jangan lupa bagian dalam daripada tangan kanan dan kirinya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila perlu nanti kalau kurang berkenan, disilakan kepada penanya untuk menanyakan kepada para asatidz yang lain. Insya Allah mendapatkan jawaban yang bisa
Ustadz, karena lintas waktu sudah mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat, mungkin Ustadz bisa memberikan materi penutup, Ustadz? Silakan Ustadz. Ya, baik. Para jamaah sekalian, para pendengar sekalian, rahimakumullah. Mari sebagai manusia yang tidak ada daya, tidak ada kekuatan, ya, kita tetap terus mengharap kepada Allah, meminta kepada Allah perlindungan, hidayah, kekuatan, agar selama kita hidup di dunia ini mampu menjalani kehidupan dengan sebaik mungkin, walaupun kita hadapi dengan perbandingan. Kita manusia biasa, ya, kita bukan seorang nabi, kita tidak seperti orang-orang soleh yang lainnya. Kita tetap berupaya untuk menjadi orang-orang soleh. Insya Allah dengan hidayah, dengan petunjuk, dengan kekuatan Allah, dengan perlindungan Allah, selagi kita mengharapkan hal tersebut melalui wasilah ibadah-ibadah yang kita lakukan, insya Allah saya yakin berbagai macam apapun ujian, musibah, masalah yang Allah hadapkan kepada kita mampu kita laksanakan, mampu kita hadapi, mampu kita selesaikan, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya dalam perlindungan Allah dan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustadz Andi untuk waktunya. Ya. Insya Allah di lain waktu kesempatan kita bisa berbincang lagi dengan materi lainnya Ustadz ya. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, itu tadi bersama Ustadz Andi Juliadi Saputra SPDI dengan tema sabar. Dan untuk Anda yang belum sempat mendengarkan, bisa dengarkan secara ulangnya di YouTube channel kami di Pro 1 RRI. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.